الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد العبد الشكور، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم يبعثون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شهيدا لا معبودا سواه ونحن له عابدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang mulia dan suci ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk selalu dan senantiasa memperbaiki diri. Karena pada hakikatnya kita bukanlah orang yang baik, tapi berusaha untuk memperbaiki diri kita agar tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam kondisi yang suci seperti mana tatkala kita dilahirkan di dunia ini melalui lewat rahim ibunda kita. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak Adam itu, kata Nabi Muhammad, dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Nah, oleh karena itu tentunya kita berharap tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita balik ke tempat asal kita, kita kembali kepada yang memiliki kita kembali dalam keadaan yang suci pula. Pinomat kalau ada bintik-bintik hitam itu tak banyaknya, tak banyak. Nah, itu dia. Jangan sampai melepotan betul. Ini dah balik waktu dititipkan dulu dalam kondisi bersih, balik dalam kondisi babak belur. Wah, ini kacau kita ini, kacau. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat roh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyaklah berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para malaikat pernah berjanji kepada Rasulullah. Nah, ini dia. Menurut hadis riwayat yang sahih, malaikat berjanji kepada Nabi Muhammad khusus untuk orang-orang yang banyak berselawat. Pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berjanji kepada Rasulullah, ya Muhammad, barang siapa dari umatmu yang banyak berselawat kepadamu, nanti akan aku bimbing dia, akan aku bimbing dia melalui siratal mustaqim. Wah, itu dia. Ini janji malaikat nih, malaikat Jibril bagi kita yang banyak berselawat, kelak di yaumil akhir akan dituntunnya, dibimbingnya untuk melalui siratal mustaqim. Bayangkanlah kalau malaikat Jibril sudah membimbing kita lewat siratal mustaqim, tidak bakal kejebur lagi lah tu. Tapi kalau si Ahok, si Ahing yang membimbing kita, barangkali kejebur lah kita. Jadi agar untuk mendapatkan bimbingan itu, agar kita dibimbing oleh malaikat Jibril lewat siratal mustaqim, jambatan yang menghubung antara surga dan neraka, maka perbanyaklah selawat. Ini janji malaikat Jibril. Kemudian malaikat maut Israel juga berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu, bagi umatmu yang banyak berselawat kepadamu, nanti tatkala aku cabut nyawa, akan aku cabut nyawa seperti aku mencabut nyawa para nabi. Jadi orang-orang yang berselawat, mendawamkan banyak berselawat kepada Rasulullah, malaikat maut berjanji akan mencabut nyawanya seperti mencabut nyawa para anbiya. Lembut, indah main sentak aja. Ini kalau awak tarik sekali tarik itu modal. Jadi kalau malaikat maut mencabut rohnya para anbiya, lemah lembut dia, lembut dia cabut itu, lembut itu.
Kita berharap nyawa kita dicabut, karena dalam beberapa riwayat mengatakan sakitnya sakaratul maut itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ya Allah, cemana awak tu pas kuku sedikit ya termain mencuri lagi, apalagi dikuliti hidup-hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kemudian ada beberapa malaikat lagi berjanji, ya Allah, ya Muhammad, aku berjanji kepadamu bagi umatmu yang berselawat buatmu, aku berjanji aku akan sujud di hadapan Allah, dan aku tidak bangkit dari sujudku sebelum Allah mengampuni umatmu yang banyak berselawat. Ini dia. Ini banyak malaikat yang punya MOU, agreement dengan Rasulullah bagi umat-umatnya yang memperbanyak selawat kepada Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak selawat itulah nantinya yang akan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari seorang saudagar mendatangi peternakan. Lalu saudagar tadi berkata kepada peternak, wahai peternak, tolong carikan saya seekor domba yang kondisinya baik, gemuk, potong, sembelih untuk saya dan ambil daging yang paling baik. Mendapat pesanan perintah itu, lalu si pengembala tadi mengambil seekor domba yang paling sehat lalu disembelihnya. Setelah disembelih, dikuliti, diambilnya daging, diberikan kepada saudagar tadi. Beberapa waktu yang berikutnya, si saudagar tadi datang lagi kepada pengembala, wahai pengembala, carikan saya domba yang paling tidak baik, sembelihkan untuk saya dan ambil daging yang tidak baik. Setelah itu diambil domba yang paling kurus, domba yang sakit, lalu dipotong, diambil hatinya, kembali hati, diberikan kepada saudagar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkala si saudagar tadi waktu pertama diberikan hati, dia tidak komplain, dia tidak bertanya, barangkali inilah daging yang paling baik dari seekor domba. Namun terkala dia mendapatkan bagian hati pada domba, pada kambing yang tidak baik hati, lalu dia bertanya, wahai pengembala, jika dulu aku minta daging yang baik kau beri hati, sekarang aku minta daging yang paling jelek kau beri hati, kenapa? Disinilah letak misteri jawabannya. Wahai saudagar, sesungguhnya hati itu adalah raja dari kerajaan tubuh. Jika hati kita baik, maka baiklah seluruh daging-daging tubuh. Jadi rongga-rongga tubuh kita ini, jasad kita ini, panca indera kita ini amat sangat tergantung dari hati kita. Baik hati kita, maka baiklah seluruh tubuh. Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadul kullu wa fasad jasadul kullu ala huwa hayatul qalb. Jadi amat sangat tergantung dari bagaimana kondisi hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mengingatkan kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu. Jadi banyak firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi hati kita dan bagaimana kita diperintahkan untuk selalu menjaga hati. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita ini kadang-kadang, manusia ini kadang-kadang tidak jauh beda, tidak jauh lebih baik dari luwak. Kita tahu luwak kan, binatang luwak itu. Luwak itu kalau dia makan kopi, yang keluarnya tetaplah kopi. Dan kopi yang keluar dari kotoran luwak itu jauh lebih mahal dari kopi yang dijual di pasar. Kita
Bayangkan, semalam makan sate, pagi tadi keluar tak sate lagi itu. Misalnya Wak Anto semalam makan sate kambing, Pak Haji semalam makan ubi singkong, yang keluarnya sama aja. Nggak bisa kita bedakan, ya mana yang sate makan semalam ya? Nggak bisa kita bedakan mana sate, mana singkong, mana ubi rambat, keluarnya sama. Bahkan yang keluar dari sate itu jauh lebih busuk dari yang lain. Ya, jadi apa yang kita banggakan dari kita membanggakan diri? Kenapa? Karena kita lebih jelek, lebih hina dari bina hamba Allah yang namanya luwak. Kalau di kedai-kedai kopi itu luwak kopi, ada harganya satu saset mahal. Padahal itu keluar hasil fermentasi alami bina hamba makhluk Allah yang namanya luwak. Di ternak memang luwak itu dikasih dia makan kopi. Besok cirinya tuh ada tampung, dibersihkan, diambil. Mahal barang itu. Coba ciri alat, coba kotoran kita. Ada tak yang mau atau yang ambil? Tak ada. Hanya kejadian itu hanya berlaku pada zaman Nabi apa yang sakit itu? Bukan, Nabi Nuh hanya berlaku zaman Nabi Nuh. Itu kena izin Allah. Jadi jasad bagus, kalau dibandingkan jasad kita nih, bentuk tubuh kita dengan bentuk luwak tentu lebih mulia kita kan. Tapi hasil produksinya ayahkan sendirilah. Atau yang kedua, saya semalam waktu habis selesai mendampingi majelis guru Solo, semalam saya singgah di Masjid Al-Falah 9 hari. Ada satu kalimat yang paling bagus waktu tausiah itu. Kultum zuhur sudah selesai. Walid itu air liurnya 17 juta 1 kilo. Walid itu air liurnya 17 juta. Air liur kita. Apa lu? Saya pikir betul masuk akal. Air liur Walid harganya 12 juta. Air liur kita, siapapun pejabatnya, setinggi apapun profesinya, sekaya tidak ada beda air liur orang miskin dengan air liur presiden. Tidak ada bedanya. Air liur pejabat, air liur artis wangi, marbunur juga itu. Air liur pejabat, air liur, jangan mentang-mentang air liur pejabat, air liur artis aromanya wangi. Air liur petani, air liur orang miskin busuk, sama-sama busuk ya. Jadi itu aja kita udah kalah. Kan? Jadi apa yang kita banggakan dari jasad kita? Ya, jadi baik buruknya seorang anak Adam itu sangat tergantung pada hati. Kenapa? Karena hati adalah raja dari kerajaan tubuh. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita untuk memperbaiki, menata hati kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kata Allah, qad aflaha man tazakka, beruntunglah bagi orang siapa? Tazakka, orang yang selalu memperbaiki, membersihkan diri. Apa yang harus kita bersihkan? Bukan hanya jasad kita, bukan hanya jasad ini, tapi yang paling penting harus kita perbaiki itu adalah hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini wadah itu kayak gelas lah, gelas. Pak Haji Katno balik dari umroh, balik dari haji, bawa apa? Zam-zam. Air Zam-Zam itu kan air yang paling suci, air yang paling bagus itu. Sebagus-bagusnya air Zam-Zam, kalau kita isi dalam gelas, yang di dalam gelas itu karena tadi malam nonton bola, tadi malam saya pulang tuh nengok di mana-mana macet jalan. Saya pikir ada orang orang nonton bola. Dalam gelas, karena malas cari asbak, abu rokok itu ditaruh dalam gelas. Paginya ada air Zam-Zam, kita masukkan air Zam-Zam yang dalam gelas itu ada abu rokok. Kira-kiranya ada enggak yang mau minum? Tidak ada. Padahal air Zam-Zam bersih. Air Zam-Zam air yang paling suci, air yang paling bersih. Tapi karena wadahnya jorok, wadahnya kotor, dia tak bisa diminum.
Kita barangkali sering minum kopi di rumah, kita minum kopi, minum teh di rumah. Kadang-kadang air teh kopi itu rasa mama lemon, rasa sunlight. Kenapa? Karena tatkala yang nyuci gelas tadi itu kurang bersih, sehingga teh kita, kopi kita rasa mama lemon. Kita bilang sama istri kita, "Dek, ini kopimu aneh, mantap kali. Apa? Kopi rasa mama lemon, kopi rasa sunlight." Kenapa? Karena wadahnya tidak bersih. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Bersihkan dulu baru zakar, baru bersihkan, baru ini. Jadi bersihkan wadahnya baru kita akan mendapatkan hasilnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar barangkali orang berkata begini, yang mahal aqua, botol aqua itu yang 600 ml itu kalau diisi dengan air aqua, apakah aqua, mineral atau segala macam, itu harganya paling mahal Rp5.000. Gelas yang 600, botol yang 600 ml. Kalau diisi dengan air, mineral kah, aqua kah, apapun jenisnya, harganya paling mahal Rp5.000. Tapi kalau diisi dengan madu biasa itu dari 5.000, yang 600 ml tadi, begitu diisi madu, dia bisa naik harganya menjadi 20, 50.000, bahkan 100.000. Padahal botolnya sama, cuma isinya saja yang membedakan dia kan. Kita isi dengan susu etawa, itu bisa jadi harganya 200.000. Jadi casing tidak menjamin naiknya kualitas orang, tapi isilah yang ada. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita berusaha memperbaiki hati kita. Karena yang keluar dari lisan kita adalah merupakan cerminan dari hati kita. Karena saya selalu menyampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada satupun orang yang berani minum air dari comberan, dari comber, apa nama kalau bahasa kita Rambakan Batu, peceran. Kenapa air peceran itu selalu jorok? Karena dia bersumber dari sesuatu yang jorok. Dari kamar mandi kita, dari dapur kita, dari MCK toilet kita. Air yang jorok itu, bersumber yang jorok itu keluar ke peceran, dia akan menjadi jorok. Kenapa? Karena sumbernya jorok, hasilnya juga akan jorok. Demikian juga hati. Kalau hati kita dalam kondisi tidak baik, kotor, maka yang akan keluar dari lisan kita juga cacian, makian, sumpah makian. Kenapa? Karena itu adalah merupakan gambaran hati. Tapi kalau hati kita bersih baik, ya Habiballah, ya Rasulullah, yang akan keluar itu kata-kata yang lemah lembut, menyejukkan hati, yang mendengarkannya justru enak. Meskipun tampangnya beringas, brutal, sangar, tapi hatinya bersih, keluar kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, kalimat-kalimat yang meneduhkan hati kita. Tapi kalau sebaliknya, tampilannya baju masuk ke dalam, pakai jas, pakai dasi, naik mobil mewah, begitu keluar mobil aja sumpah salah. Itu mencerminkan hati kita. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita untuk selalu dan senantiasa memperbaiki hati kita, menata hati kita agar selalu hati kita dalam keadaan bersih. Dan pada pertemuan berikutnya nanti akan kita ketengahkan bagaimana metode kita untuk selalu menata hati kita agar selalu bersih. Salah satu dengan caranya adalah tentunya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ta'lim subuh kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.